Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First of all, let's thank to Allah because of blessing we can meet together in this video via Zoom. Honorable Sir Irham Ramadhani MPD, as a lecturer, ETGL, and all my beloved audience. We are from Group 2. In this video, we will presentation material about communication tools and advanced features. Before we next introduce our group, my name is Estimis Kapwandra as moderator and first reader, and then my friends Oinika Marceli Raja Kukuk as a second reader. So, first the material will be explained by me. Communication tools and digital media. Definition of communication tools. Communication is the process of conveying a message by a person to other to inform of the changed attitudes, opinions, and behavior, either directly face-to-face communication or indirectly communication through the media. The communication tool is telegram, smartphone, television, and radio. Advantage of communication tools. 1. The range is wide. 2. Practically heard everywhere. 3. Can be used at any time. 4. News can be received in a short time. Disadvantage of communication tools. 1. Expensive goods. 2. Reduced direct socialization. People are easy to behave individual. 3. Education to technology. Digital media research. Digital media research. Digital media is medium that is used by people as a means of receiving or providing information through a digital platform, usually connected to internet device and integral to the use of technology. As for example of digital media, namely YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, and TikTok. Stage of digital media. 1. Multimedia. 2. Actuality. 3. Paths for update. 5. Broad capacity. 6. Flexibility. 7. Broad. 8. Interactive. Disadvantage of digital media. 1. Dependence of computer, device, and the internet. 2. Eyes become easily tired. 3. Accuracy is often overlooked. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk menginformasikan atau mengubah sikap, pendapat, dan juga perilaku. Nah, komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung seperti tatap muka, dan komunikasi secara tidak langsung menggunakan media komunikasi. Media komunikasi contohnya seperti telegraf, smartphone, televisi, dan juga radio. Adapun kelebihan dari komunikasi ini, yang pertama, jangkauannya luas, dapat digunakan di mana saja, dapat dibawa kemana saja. Berita yang kita terima dapat didapat secara singkat atau up to date. Lalu adapun kekurangan dari media komunikasi ini, yang pertama, memerlukan biaya yang cukup mahal. Lalu yang kedua, sosialisasinya semakin berkurang. Lalu yang ketiga, orang mudah berperilaku secara individual. Dan yang keempat, kecanduan dengan teknologi. Selanjutnya adalah media digital research. Media digital adalah sebuah media yang digunakan oleh seseorang untuk menerima informasi atau penyedia informasi melalui platform digital.
Nah, media digital ini biasanya terhubung dengan internet ataupun dengan teknologi. Jadi semakin berkembangnya teknologi, maka media digitalnya pun semakin berkembang. Contohnya seperti YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, adapun kelebihan dari media digital ini yaitu yang pertama yaitu multimedia. Lalu yang kedua realistis, yang ketiga cepat, yang keempat pembaharuan, yang kelima kapasitasnya luas, dan yang keenam fleksibilitas. Adapun kekurangan dari media digital yang pertama yaitu orang lebih kecanduan atau lebih cenderung kepada handphonenya dan juga internet. Lalu yang kedua matanya mudah lelah, dan yang ketiga akurasinya sering diabaikan. The next material will be explained by Ms. Oinika. Oinika, time is yours. Okay, I will continue the material from my parent. A definition of data transformation. Data transformation is a process to change the shape of data so that the data is ready for analysis. There are many ways that can be done to change the shape of the data, but the most frequently used include record and compute. The simplest change in the form of data is the categorization of numerical data into categorical data. For example, umur is grouped into 3 categories, namely smaller than 20, 20 to 30, and greater than 30. Or you can also group categorical data into several smaller groups. For example, Didik is grouped into 2 categories, namely low, SD or SMP, and high, SMU or PT. The process of grouping or categorizing is better known as record. Definition of data analysis. Data analysis is the process of inspection, cleaning, and modeling of data with the aim of finding useful information, informing conclusion, and supporting decision making. There are 2 types of data analysis methods, namely, the first, quantitative data analysis, is numerical data that can be calculated accurately or in the form of numbers. An example of numerical data in quantitative research methods is the result of a survey of respondents. Quantitative data analysis techniques generally use mathematical models and statistical models. The second, qualitative data analysis, is a data analysis process that does not involve or take the form of numbers. The data obtained for research using technical qualitative data analysis are generally subjective. In qualitative research, get data from many sources and use many methods. A. Understanding data display. Data view is a live view or native view that can be customized data sourced from a SharePoint site. An example of data display on a computer is Microsoft Excel. B. Definition of data interplay. Data interpretation is the process of reviewing data and coming to relevant conclusions using various methods of analysis. Conclusion. It can be concluded that the communication tool is a medium to convey information to one or more people, and digital media is a container that contains the information that sent via the internet or online from the informer to the recipient of the information. And there is area advanced feature that can usually be used in a report for consent basis in the form of data. Transformasi dan analisis data. Transformasi data adalah proses bentuk mengubah data sehingga data siap untuk dianalisis. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengubah bentuk data, tetapi yang paling sering digunakan antara lain record and compute. Perubahan bentuk data yang paling sederhana adalah pengkategorian data numerik menjadi data kategorikal. Misalnya umur dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu lebih kecil dari 20 tahun,
20-30 tahun, dan lebih besar dari 30 tahun. Atau bisa juga mengelompokkan data kategori menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Misalnya didik dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu yang rendah, yaitu terdiri dari SD atau SMP, dan tinggi, yaitu SMU atau perguruan tinggi. Proses pengelompokan atau pengkategorian ulang ini lebih dikenal dengan record. Definisi analisis data. Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Ada 2 jenis metode analisis data. Yang pertama yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif ini adalah data numerik yang dapat dihitung secara akurat atau dalam bentuk angka. Salah satu contohnya yaitu hasil survei terhadap responden. Teknik analisis data kuantitatif umumnya menggunakan model matematis dan model statistik. Yang kedua yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif ini adalah proses analisis data yang tidak dapat melibatkan atau berbentuk angka-angka. Data yang diperoleh untuk penelitian dengan menggunakan teknik analisis ini pada umumnya bersifat subjektif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan data dari berbagai sumber dan menggunakannya berbagai metode. Tampilan data dan interplay. Memahami tampilan data. Tampilan data adalah tampilan langsung atau tampilan asli yang dapat dikustomisasi sumber data dari situs SharePoint. Contoh tampilan data pada komputer adalah Microsoft Excel. Definisi dari interpretasi data. Interpretasi data adalah proses meninjau data dan sampai pada kesimpulan yang relevan dengan menggunakan berbagai metode analisis. Kesimpulan yang kami sampaikan adalah alat komunikasi adalah media untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih, dan media digital adalah wadah yang berisi informasi kemudian dikirim melalui internet atau online dari pemberi informasi kepada penerima informasi. Dan selebihnya adalah fitur-fitur canggih yang biasanya dapat digunakan dalam sebuah laporan untuk peneliti tertentu berupa data. I will return it to the moderator. Thank you, Oinike. After submitting the material, we will display a video clip material about communication tools and advanced features. Please watch. Sejak zaman dahulu manusia menciptakan berbagai alat komunikasi, khususnya alat komunikasi jarak jauh. Sejarah perkembangan alat komunikasi terus mengalami perubahan setiap masa, mulai zaman prasejarah hingga era modern seperti saat ini. 1. Merpati pos. Merpati pos merupakan alat komunikasi dengan menggunakan burung merpati sebagai pengantar surat atau pesan. Merpati dipilih karena burung ini pintar, memiliki daya ingat kuat, kemampuan navigasi naluri alamiah untuk kembali ke sarang. Metode ini berasal dari orang-orang Persia yang melatih burung-burung merpati. Pertama kali digunakan oleh Sultan Baghdad Nuruddin di tahun 1416 untuk mengirim pesan sekitar kerajaan. Orang Romawi menggunakan merpati pos untuk mengirim pesan kepada pasukan militernya. Orang Yunani memberitahukan pemenang Olimpiade melalui merpati pos pada masa Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918. Pasukan Amerika menggunakan merpati pos untuk komunikasi. 2. Telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika, Samuel F.B. bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Pesan pertamanya dikirim pada tanggal 6 Januari tahun 1838. Pesan yang dikirim operator menggunakan kode Morse. Pesan ini sering dinamakan pesan kabel atau kawat. Media ini sangat efektif dan dulu menjadi primadona, meskipun yang bisa mengirim dan menerima hanya orang-orang yang paham kode Morse. 3. Telepon. Penemuan telepon dipicu oleh permintaan penggunaan telegraf yang semakin berkembang dan meningkat.
Telepon ditemukan pada sekitar tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Di Indonesia, telepon lokal pertama digunakan sejak tanggal 16 Oktober tahun 1882 yang diselenggarakan pihak swasta. Jaringan telepon pertama ini menghubungkan Gambir dan Tanjung Priuk, Batavia. Selanjutnya jaringan telepon dibuat di kota-kota besar lainnya. Tahun 1906, perusahaan jaringan telepon diambil alih dan dikelola pemerintah Hindia Belanda melalui PTT atau Pos Telegraf Telepon. 4. Telegram. Telegram baru dipopulerkan pada tahun 1920-an. Telegram berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegraf. Telegram ini tarif pengirimannya lebih murah dari telepon. Meskipun tarifnya dihitung berdasarkan jumlah karakter termasuk tanda baca, namun waktu yang dibutuhkan pun sangat singkat, kurang dari 1 hari. Tidak seperti surat, di Indonesia, telegram dipopulerkan oleh perusahaan Telkom. Ada 2 jenis telegram yaitu biasa dan indah. Telegram biasa berwarna biru muda, sedangkan telegram indah biasa dikirim pada hari-hari khusus, seperti Hari Raya dan Tahun Baru. 5. Pager. Pager atau radial panggil merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Pager ditemukan pada tahun 1956 oleh Multiton Elektronik di Rumah Sakit St. Thomas London oleh dokter-dokter yang sedang bertugas dalam kondisi darurat. Sejak saat itu pager semakin berkembang. Sebelum telepon seluler berkembang, pager digunakan sebagai pengganti untuk layanan telepon lokal dan internasional. Di Indonesia pager muncul sebelum tahun 1997. Pelanggannya mencapai 800.000. Namun karena harga perangkat yang terus melambung, pelanggan pun perlahan menurun, apalagi telah munculnya teknologi telepon seluler. 6. Surat elektronik atau email. Surat elektronik atau email merupakan sarana mengirim surat melalui jaringan komputer, misalnya internet. Surat elektronik mulai dipakai pada tahun 1960-an. Saat itu internet belum terbentuk, tetapi surat terkirim melalui jaringan yang berbentuk mainframe. Mulai tahun 1980-an mulai bisa dipakai oleh umum. 7. Internet. Rangkaian yang membentuk internet atau interconnected networking diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET. Rangkaian ini dibangun oleh ARPA tahun 1983. ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP atau IP, yang merupakan awal dari internet yang kita kenal. Di Indonesia sejarah internet dimulai pada awal tahun 1990-an. 8. Telepon genggam. Penemuan telepon genggam tak terlepas dari perkembangan radio. Berawal pada tahun 1921, Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mulai menggunakan telepon mobil satu arah. Kemudian tahun 1940, Galvin Manufactory Corporation atau sekarang Motorola mengembangkan handi talkie 536 rupiah Seychelles untuk keperluan komunikasi di medan perang saat Perang Dunia II. Namun penemuan telepon genggam yang sebenarnya terjadi tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola. Telepon ini kemudian dikenal sebagai telepon genggam generasi pertama atau 1G. Dari model inilah kemudian muncul telepon genggam berikutnya. Tahun 1990-an generasi kedua atau 2G muncul dengan teknologi GSM dan CDMA. Teknologi ini dilengkapi dengan pesan suara, panggilan tunggu dan SMS. 9. Pesan instan merupakan sebuah teknologi internet, di mana para pengguna jaringan internet dapat mengirimkan pesan-pesan singkat pada saat yang bersamaan atau real time. Istilah pesan instan ini mengacu pada teknologi yang dipopulerkan oleh Amerika Online atau AOL, kemudian diikuti Yahoo Messenger, Google dan Microsoft Live Messenger. Bermula ketika orang-orang marak menggunakan teknologi secara online awal tahun 1990, para pengembang piranti lunak menciptakan software
Ear chat room, yakni suatu grup atau perorangan bisa mengirimkan pesan kepada setiap orang di room tersebut. 10. Mobile Chat Messenger. Hampir sama seperti pesan instan, namun diaplikasikan ke dalam sebuah handphone atau smartphone yang berteknologi tinggi. Ini bisa menggantikan penggunaan layanan SMS yang lebih komplit disertai dengan fitur-fitur menarik dan notifikasi. Ada banyak sekali aplikasi chat yang sangat terkenal. Demikian sekilas sejarah perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa. Presentation of our group. If there is something wrong, we apologize. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.